Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Her ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi yang sebetulnya materi ini akan disampaikan di tanggal 22 Februari nanti, hari Sabtu, di pengajian keluarga. Ada yang mengundang, tapi insya Allah saya sampaikan terlebih dahulu di channel YouTube saya yang berjudul Sucikan Hati Menyambut Bulan Suci. Selamat menyimak. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tahukah teman-teman, ada 3 ayat yang turun di bulan Sya'ban. Penjelasan 3 ayat ini sudah disampaikan di video sebelumnya. Ada 3 ayat yang turun di bulan Sya'ban. Yang pertama itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, yaitu terkait dengan peralihan arah kiblat. Yang kedua adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, terkait dengan perintah berpuasa di bulan Ramadan. Dan ayat ketiga, Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, Syahr as-salawat ala nabi, bulan bersolawat kepada Nabi. Jadi perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Masya Allah, dari 3 ayat yang turun ini, ayat yang pertama itu adalah jawaban dari doanya Rasulullah, meskipun terbesit di hati saja, karena Rasulullah saat itu seringkali menengadahkan wajahnya ke langit, kemudian berharap agar yang selama 1,5 tahun berada di Madinah masih menghadap, kalau sholat itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi ada keinginan di dalam hati Rasulullah itu, ingin agar sholat itu menghadap ke Masjidil Haram, ke Baitullah, ke Ka'bah, sebagaimana Nabi Ibrahim dulu. Terlebih lagi ada olok-olokan dari Yahudi saat itu terkait dengan samanya kiblat kaum muslimin. Lebih lengkapnya di penjelasan video sebelumnya. Tapi alhamdulillah ternyata ini membuktikan bahwasanya meskipun doa itu terbesit di hati, Allah tuh tahu akan keinginan hambanya, dan akhirnya dikabulkan dengan diturunkannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 di saat sholat asar. 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa dulu, kemudian pas turun ayat ini langsung tidak menunggu sholat asarnya selesai, langsung menghadap Masjidil Haram di 2 rakaat sisanya. Dan kaum muslimin pun saat itu yang menjadi makmum pun langsung samina wa ta'na, langsung mengikuti. Dan ini membuat Yahudi gegar, gempar gitu ya dengan hal tersebut. Karena Masjidil Haram itu adalah tempat yang sangat mulia. Yang berikutnya itu adalah ternyata perintah berpuasa di bulan Ramadan pun turunnya di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga ini terkait dengan bahwasanya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, dari mulai bulan Sya'ban sampai ke Ramadan nanti haruslah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, terkhusus perintah berpuasa yang diturunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini luar biasa, sudah sering kita dengar di setiap tahunnya. Kalau kita kaji kembali, itu spesial. Karena ini turunnya di bulan Sya'ban, maka artinya apa? Artinya ibadah puasa yang nanti di bulan Ramadan itu haruslah dilakukan persiapan terlebih dahulu. Agar apa? Agar hasilnya optimal. Kemudian persiapan yang paling pertama itu apa? Itu dari kata amanu, iman. Persiapan iman. Dan tujuannya agar apa? Tujuan untuk kita nanti berpuasa itu adalah agar kita meraih derajat takwa. Jadi kalau ibaratnya kita kalau melakukan transaksi jual beli, tentu saja ingin agar untung, mendapatkan keuntungan. Maka orang yang berhasil jual belinya pasti dapat untung. Sebaliknya, orang yang gagal transaksi jual belinya, maka buntung atau rugi. Begitupun nanti ketika kita melakukan ibadah puasa, maka kalau orang yang beruntung akan meraih derajat takwa. Sebaliknya, orang yang gagal dalam menjalani ibadah puasa, maka dia jauh dari kata takwa. Jadi jangan sampai kita pun bagaikan pohon yang sudah ditanam, kemudian tidak ada buahnya gitu. Tidak berbuah apa yang sudah ditanam itu. Jadi bagaimana caranya agar nanti hasil puasanya itu optimal? Tentu harus persiapannya itu dari bulan Sya'ban. Tahukah teman-teman keutamaan bulan Sya'ban? Salah satunya adalah bulan saat penyerahan rekapitulasi amal. Artinya kita harus memanfaatkan sisa bulan Sya'ban ini sebaik mungkin agar pada saat malaikat melaporkan amal kita dalam keadaan terbaik, sedang beramal soleh. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, dialog antara Usama bin Zaid dengan Nabi SAW. Wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, banyak manusia yang lalai di bulan Sa'ban. Pada bulan itu semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka ketika amalku diserahkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Maka karena Ramadan nanti adalah bulannya berpuasa selama 1 bulan penuh, maka wajar jika di bulan Sa'ban ini persiapan yang dilakukan adalah amal pemanasan, yaitu berpuasa, latihan berpuasa. Semakin sering berpuasa di bulan Sa'ban, maka nanti akan terbiasa, akan lebih ringan menjalankan ibadah puasa dan lebih fit, lebih bersemangat lagi melakukan tambahan amal-amal ibadah yang lainnya. Entah itu sholat malamnya, bacaan Al-Qur'annya, dan sebagainya. Kalau badan sudah fit, sudah kondusif, maka itu akan kondusif pula untuk melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Jadi manfaatkanlah sisa di bulan Sa'ban ini dengan amalan-amalan terbaik agar nanti di bulan Ramadan menjadi lebih ringan melakukannya. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, seruannya itu berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Garis bawahnya adalah yang diseru itu adalah orang-orang beriman. Maka marilah kita berpuasa karena iman dan ikhlas lillahi ta'ala. Allah tegaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa keutamaan Ramadan nanti kalau dilakukannya ikhlas serta dilandasi oleh iman kepada Allah. Balasannya luar biasa, yaitu ampunan dosa dari Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho, Allah ngasih ampunan, itu adalah keberuntungan yang besar bagi kita sebagai umat manusia. Maka stop, jangan menempatkan bulan Ramadan nanti itu sebatas rutinitas ibadah ritual. Jangan terjebak pada rutinitas ibadah ritual. Entah itu sama halnya seperti sholat setiap hari dilakukan. Tapi akan menjadi sholat yang berdampak pada jiwa dan badan kita ataukah tidak, itu tergantung menempatkan sholatnya. Apakah penuh dengan kehusuan, menghadirkan Allah dalam setiap gerakannya ataukah tidak, itu akan berefek besar. Maka kalau ketika bulan Ramadan nanti berpuasanya itu hanya sebatas rutinitas, dapat dijamin itu akan melelahkan bagi jiwa. Dan kemudian pastikan bahwa berpuasa itu bukan semata alasan dunia, misalnya karena ingin sehat semata, atau hanya pas ditanya ya nggak enak sama orang. Jadi karena kebanyakan orang sedang berpuasa, kalau nggak puasa ya apa kata dunia gitu. Bukan alasan yang seperti itu. Atau menjalani puasa itu aja, biasa aja, malas, sehingga tanpa persiapan langsung tempur aja masuk bulan Ramadan. Itu pun hasilnya tidak akan optimal, tidak akan bisa meraih ke arah lil muttaqin, standar takwa. Jadi jadikanlah Ramadan yang akan kita jalani nanti menjadi Ramadan yang istimewa bagi diri kita di hadapan Allah. Apapun jika landasannya iman, amal soleh seperti apapun jika landasannya iman, maka akan membawa pada jalan keselamatan dunia akhirat. Artinya dia akan iman yang akan menghasilkan rasa aman. Sebaliknya, apapun jika landasannya bukan iman sebatas dunia, maka dia akan mengarahkan pada kecelakaan atau rugi dunia akhirat. Ruginya apa? Nah, ternyata salah satunya terkait dengan puasa. Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Rubba shaimin haduhu min siyamihi al-ju'u wal atasu." Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari pahalanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Artinya ternyata harus hati-hati jika ternyata ada orang yang berpuasa sama-sama lapar, sama-sama menahan haus, tapi di sisi Allah dia nggak dapat pahala apapun. Zong alias. Kenapa demikian? Bisa jadi landasan dia berpuasa itu bukan karena iman, tapi karena alasan-alasan duniawi yang lain. Atau pada saat puasa, dia tidak menjaga lisannya dari ghibah, dia tidak menjaga hatinya dari penyakit hati, dia tidak mampu menahan amarah dan sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan puasanya menjadi sia-sia. Nah, di slide itu ada gambar kambing. Kalau ibaratkan seekor domba atau kambing itu ditawari 2 hal.
milih rumput atau berlian. Maka kalau otak kambing pasti otomatis milih rumput karena bisa dimakan, karena bisa mengenyangkan perut dia. Tapi kalau menurut manusia yang punya akal, kok bisa-bisanya milih rumput gitu? Padahal si kambing nggak tahu tuh bahwa berlian itu punya jauh lebih utama daripada rumput. Kalau berlian tadi dibawa ke pasar, kemudian dijual itu seharga 30 juta, itu bisa dibeliin rumput sekebon, rumput sepadang rumput gitu, banyak banget gitu. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena kambing nggak punya akal, yang dia pikirin cuma perut aja. Maka kalau ada manusia yang perilakunya itu hanya mikirin urusan perut semata, maka itu sama seperti kambing, bahkan lebih lebih rendah dari itu. Dan Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Bagaimana ada kedudukan manusia yang dari mata Allah itu lebih rendah dari binatang ternak. Pada saat apa? Tidak menggunakan akalnya. Maka jika kita tidak mau termasuk seperti itu, maka kita harus menggunakan akal kita untuk bisa meraih keutamaan Ramadan. Agar nanti pada saat saum nanti kita bisa meraih derajat takwa. Meraih keutamaan takwa yang diibaratkan seperti berlian. Nah, puasa itu dalam rangka untuk meraih derajat takwa tujuannya. Lalu apa sih takwa itu? Takwa secara definisinya itu kan menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Adapun 4 ciri orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib setidaknya memenuhi 4 ciri. Yang pertama itu al-khaufu minal jalil, merasa takut kepada Allah yang memiliki sifat yang maha agung. Ada rasa takut dalam dirinya untuk berbuat dosa karena Allah. Yang kedua, al-alamu bil tanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa keterikatan terhadap hukum syara. Senantiasa perbuatannya itu dipastikan sesuai dengan yang Al-Qur'an dan hadis sampaikan. Jadi enggak bawa tesak harapna gitu kalau bahasa Sunda mah ya. Jadi enggak seenaknya hidup di dunia, tapi setiap tindak tanduknya itu senantiasa dipastikan bahwa ini tuh sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan tidak melanggar syariatnya. Keterikatan hukum syara. Dimanapun dia berada meskipun dia sendirian. Yang ketiga, al-qanaatu au ar-ridho bil qalil, merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya qalil, hanya sedikit. Artinya senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Ketika pun hari itu dia lagi tidak punya uang sepeser pun. Bahkan rumahnya sudah dalam keadaan disita bank, misalnya sudah ditempelin stiker telah disita bank. Tapi orang yang masih berhusnuzon pada Allah, merasa cukup dan dengan pemberian Allah, dia senantiasa merasa mencari satu sisi yang bisa disyukuri apa? Alhamdulillah ya Allah, pagi ini masih bisa diberi nafas, masih dikasih kesempatan untuk hidup, masih punya badan yang sehat, yang bisa melakukan aktivitas, masih bisa sholat, masih bisa bekerja dan sebagainya. Jadi ketika kita bisa bernapas setiap hari tanpa alat bantuan, ketika kita bisa buang hajat tanpa alat bantuan, itu adalah nikmat yang besar. Bersyukur atas pemberian Allah meskipun tampaknya sedikit dibandingkan yang lainnya. Yang keempat, al-istidadu liyaumir rohil, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Jadi salah satu karakter orang yang bertakwa itu senantiasa bahkan prepare, persiapan untuk kehidupan akhiratnya itu, planning untuk target akhiratnya itu lebih detail dibandingkan planning untuk urusan dunianya. Luar biasa, karena kita akan menghadapi masa depan yang nggak bisa balik lagi. Masa depan hakikinya tuh di mana? Di kehidupan akhirat nanti. Jadi dia hidupnya itu tidak gegabah, tapi betul-betul di planning. Nanti di akhirat itu pengen di surga untuk orang-orang yang mana? Orang yang puasa, pengen dipanggil oleh pintu-pintu surga. Itu kan banyak. Ada yang dengan amalan puasanya, ada amalan sholat malamnya, amalan berbakti kepada kedua orang tua, dakwahnya dan sebagainya. Maka dia akan planning itu, gimana caranya bisa masuk ke pintu-pintu surga tadi. Dan semua bangunan surga itu dibangun dari amal soleh ketika di dunia. Maka mau tidak mau, dia akan senantiasa mengisi hari-harinya itu dengan amal soleh dan senantiasa membersihkan hatinya agar amal soleh yang sudah dilakukan itu tidak sia-sia. Dan di banyak ayat Al-Quran Allah sampaikan faidah menjadi orang bertakwa. Yang pertama, jika kita tergolong ke dalam lil muttaqin, orang yang bertakwa, maka satu, kita akan dicintai oleh Allah.
Innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang hajat yang ingin kita capai, Allah akan mudah untuk memberinya, mengabulkannya. Itu kan luar biasa. Yang kedua, dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, meskipun semua seisi dunia nggak suka, tapi kalau kata Allah, engkau termasuk orang yang bertakwa, maka ada aja jalannya untuk Allah muliakan. Tetap berlian meskipun di tengah-tengah jerami. Yang ketiga, Allah sendirilah yang akan memperbaiki amal kita, menyempurnakan amal kita, dan mengampuni dosa-dosa kita jika kita termasuk orang yang bertakwa. Ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslihu lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Hal yang paling berharga di dunia ini adalah ketika Allah bisa ridho terhadap diri kita dan mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Maka kita akan selamat hidupnya nanti di yaumil akhir. Karena surga adalah miliknya Allah. Kalau Allah sudah ridho, mudah bagi kita untuk tinggal di tempat yang nyaman di akhirat kelak. Berikutnya, faedah menjadi orang bertakwa yang keempat adalah Allah senantiasa memberikan penjagaan dan perlindungan diri kita dari musuh. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 120 disampaikan, jika engkau bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sepanjang Allah melindungi kita, maka mau ada orang yang jahat sama kita, itu tidak mudah untuk melakukannya. Tidak akan ada upaya untuk dihalangi oleh Allah. Kalau kita berlindungnya sama Allah. Jadi, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi tidak ada rasa khawatir di diri orang-orang beriman sepanjang Allah yang dijadikan tempat berlindung. Kemudian yang nomor 5, selamat dari segala kesulitan dan diberikan rezeki yang halal. Sebagaimana di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi rizkinya orang yang lagi sakit sembuh, rizkinya orang yang lagi pailit adalah dapat rizki halal. Dapat solusi, rizkinya orang yang berhutang lunas hutangnya. Jadi apapun yang diimpikan ingin jalan keluar, kalau dia memilih jalan takwa, insya Allah akan Allah penuhi rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah ini adalah satu keberuntungan yang besar? Yang keenam, diberi kabar gembira untuk kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam Quran surat Yunus ayat 63-64, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Jadi insya Allah hidup enak, hidup di surganya, surga dunia dan akhiratnya akan teraih. Insya Allah. Kemudian di poin yang ketujuh, selamat dari siksa neraka. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi insya Allah ini adalah jaminan dari Allah, jika kita memilih jalan takwa, nanti di akhirat itu tidak akan masuk ke dalam siksa api neraka yang na'udzubillah, ngeri. Yang kedelapan adalah kekal di dalam surganya Allah, masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 45 Allah sampaikan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Jadi ini sebagian dari nikmat-nikmat yang Allah janjikan di dalam Al-Quran terkait dengan orang yang bertakwa. Adapun di dalam hadis Sarah Arba'in, Allah sampaikan, Nabi sampaikan juga diberikan jalan keluar dari subhat dunia dan kesulitan hari kiamat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya menurut Ibnu Abbas, yaj'allahu makhraja min subhatid dunya wa min gumratil mauti wa min syida'idi yaumil qiyamah. Menurut Ibnu Abbas, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari subhat dunia, kesengsaraan kematian, dan kesulitan di hari kiamat. Itu adalah jalan yang kita idam-idamkan. Bagaimana kita tidak dipusingkan dengan urusan dunia, dicukupkan segala nikmatnya, kemudian ketika meninggal, maka tidak dalam keadaan sengsara, tapi aman selamat,
dan ketika di hari kiamat bebas dari berbagai kesulitan. Jadi tidak ada jalan lain kecuali takwa kepada Allah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan itulah tujuan dari puasa, itu meraih derajat takwa. Dan tadi sudah dipaparkan bagaimana banyak sekali faidah-faidah orang-orang yang termasuk lil muttaqin, orang yang bertakwa. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa didapat ketika kita sudah bisa meraih derajat takwa. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersegera. Wasari'u. Istilah di Al-Quran itu wasari'u, bersegera. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi kalimat wasari'u, bersegera. Bersegera untuk apa? Enggalkeun, gewat gitu kalau bahasa Sundanya ya. Kepada ampunan Allah. Dan Allah sudah menyediakan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau ketika di dunia saja, kita tidak pernah keliling dunia, tidak pernah boro-boro keliling dunia, keliling Indonesia, keliling Bandung pun bisa jadi belum, masih ngulibak di situ-situ aja dari kecil sampai ketuanya gitu. Allah jangan khawatir, Allah akan berikan surga yang seluas langit dan bumi. Bukan saja keliling luar negeri, tapi sebumi-buminya aja dikasihin. Bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Tapi kuncinya itu wasari'u, bersegera untuk menuju ampunan Allah, taubatan nasuha, bersegera. Jadi kalau melakukan dosa saat ini, ya harus segera ditobati gitu. Tidak nunggu bikin dosa pagi hari langsung taubat, tidak nunggu siang, tidak nunggu sore, bahkan apalagi ditunda-tunda hingga nanti tua gitu. Dan kata bersegera ini juga ada di dalam Quran surat Al-Jumu'ah 9. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah wazarul bai'i. Dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ternyata ada perbedaan penggunaan kata wasari'u dengan sa'a, pas'au ya. Bersegeranya itu. Katanya berbeda. Jadi penekanannya pun berbeda. Kalau wasari'u berarti bersegera ketika melakukan satu kesalahan, bersegera taubat saat itu juga. Tapi kalau pas'au, sa'a itu ada jeda waktu, maka kalau misalnya sholat Jumat, itu persiapannya bisa jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya di hari Kamisnya, besoknya sholat Jumat, hari Kamisnya sudah prepare. Besok mau sholat Jumatnya di mana, mau pakai baju yang mana, sudah ada minyak wanginya belum, udah ada urusan-urusan di sebelum Jumatnya harus diberesin dan sebagainya. Itu tuh prepare-nya bisa agak lama gitu. Berbeda dengan kata sari'u yang harus bersegera taubatan nasuhanya. Jadi untuk meraih derajat takwa maka harus memiliki karakter gerak cepat untuk meraih ampunan Allah. Senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk taubatan nasuha kepada Allah, memohon ampunan Allah. Dan ternyata ini ada penjelasannya, lanjutan dari Quran surat Al-Imran ayat 133 di mana Allah janjikan kepada orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah, maka Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Allah pun memberikan rincian siapa saja yang akan Allah berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu di Quran surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada 4 golongan orang-orang yang akan Allah berikan reward surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
yaitu orang-orang yang mensucikan hatinya. Contohnya apa? Golongan pertama adalah orang-orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Senantiasa memiliki rasa empati terhadap orang lain. Sehingga yang dia lakukan adalah apa yang bisa saya beri untuk orang lain, apa yang bisa saya bantu untuk orang lain. Jadi bermental kaya gitu. Bermental kaya. Dan bermental kaya ini kan bisa dilakukan oleh orang yang baik orang yang punya duit maupun tidak punya duit sebetulnya. Jadi senantiasa membantu orang lain. Berinfak. Dan seringan-ringan sedekah, seringan-ringan infak itu adalah menampakkan wajah berseri di hadapan saudara yang lain. Jadi itu pun akan membawa suasana kebaikan kepada orang yang kita temui. Itu kebersihan hati itu akan terpancar, kecantikan yang datang dari hati gitu. Itu akan terpancar, positif vibes gitu. Jadi demi meraih ampunan Allah, maka kita berupaya untuk menampilkan bertemu dengan orang lain itu dalam keadaan wajah berseri, meskipun sebetulnya lagi mumet banyak masalah. Tapi karena lillahi ta'ala, maka insya Allah itu akan menjadi bagian dari amal soleh. Dan itu kan nggak mudah untuk masang muka yang baik, masang muka berseri pada saat banyak masalah itu nggak mudah. Maka Allah kasih pahala tersebut. Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya. La tagdaw falakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Maka karena ingat ingin dapat meraih ampunan Allah, ingin dapat ridhonya Allah, maka sebetulnya ada yang mancing emosi. Cuma dia mencoba untuk keep calm, tenang, mengelola, meregulasi emosi dia, mengendalikan kemarahannya agar tidak terpancing emosi dan tidak keluar kata-kata yang tidak baik kepada orang lain, bahkan kepada anak sendiri, bahkan kepada pasangan, atau kepada orang lain, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi banyak hal yang bisa memancing emosi. Tapi dia coba redam itu, coba dikendalikan, landasannya karena iman, karena Allah Ta'ala, maka itu dapat pahala surga. Kemudian yang berikutnya, tingkatan lebih sulit lagi. Wal afina anin nas. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Udah jelas ada orang lain yang berbuat salah sama kita, tapi kita legowo memaafkan kesalahan orang tersebut. Maka itu Allah kasih jaminan diberikan pahala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa pahalanya besar? Karena memang sulit, tingkatannya sulit. Kalau maafin kesalahan orang gitu, itu tuh hal yang sulit kecuali hatinya lapang, hatinya suci, hatinya bersih, hatinya mulia, baik gitu. Legowo itu adalah pilihan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang tingkatan yang tersulit berikutnya, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi bisa berbuat baik pada orang yang sudah melakukan kesalahan sama kita. Sebagaimana Rasulullah membalas orang-orang yang jahat kepada Rasulullah, tapi dengan balasan yang baik. Contohnya pernah dikisahkan bahwa ada tetangganya Rasulullah yang kerjaannya itu sebelum Rasulullah keluar rumah, itu teras rumah Rasulullah udah dipenuhi dengan kotoran atau enggak benda yang tajam, yang ngebahayain Rasulullah aja. Tapi Rasulullah nggak pernah itu marah-marahin tetangganya tadi. Dengan sabar Rasulullah bersihkan seperti menahan amarah. Kemudian ketika dikabarkan, kok tumben nggak ada apapun di teras, biasanya sudah ada yang ngotorin, sudah ada yang berbuat ulah. Pasti tanyain, ternyata tetangga yang berbuat ulah tadi lagi sakit. Yang dilakukan Rasulullah apa? Menjenguknya. Rasulullah adalah orang yang pertama menjenguknya. Sampai-sampai dibuat malu sendiri. Orang yang jahat tadi akhirnya menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah karena kemuliaan akhlak beliau. Jadi luar biasa. Rasulullah yang teladan, uswatun hasanah. Bagaimana Rasulullah telah memberikan keteladanan dalam mempraktekkan Quran Surat Al-Imran ayat 134. Luar biasa, Masya Allah. Maka jika nanti sudah terlihat hilal, maka saatnya kita berdoa menjelang Ramadan, memasuki bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami. Rabbi wa rabbuka Allahu hilalu rusdin wa khairin. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman bagi kami. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, wahai bulan petunjuk dan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi banyak dari sekarang bisa dihafalkan doa-doa ini agar nanti memasuki bulan Ramadan keadaan aman, tentram, selamat, bertambah keislamannya. Insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.